Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Pak Tarno dalam pelajaran kimia. Kita lanjutkan pembahasan tentang sistem periodik unsur SPU. Pada bagian kedua ini akan saya jelaskan pembahasan soal terkait dengan hubungan konfigurasi elektron dengan SPU. Langsung kita lihat soal yang pertama. Tentukan letak unsur dalam sistem periodik dan bilangan kuantum elektron terakhir dari unsur berikut ini. Yang pertama 16S. Oke. Untuk menentukan letaknya maka kita harus tuliskan konfigurasi elektronnya. 16S itu terletak antara 10 Ne dan 18 Ar. Lihat konfigurasi yang di bawah, sehingga bisa kita tuliskan 10 Ne, 3S2, 3P4, sehingga 10 tambah 2, 12 tambah 4, 16. Kita langsung tentukan, karena berakhir pada NSNP, 2 tambah 4 berarti golongannya 6A, periodenya 3 karena kulit terbesarnya 3. Ingat, untuk menentukan periode kita gunakan NS-nya, berarti angka 3. Kemudian untuk menentukan bilangan kuantum kita lihat 3P berarti N-nya berarti 3, terus P itu berarti azimutnya 1, sehingga kita tuliskan N3L1. Kita gambarkan diagram orbitalnya. P berarti 3 orbital, kita kasih magnetik 0 plus 1 min 1. Isinya 4 elektron, kita jajar ke atas, sejajar ke atas dulu, 1, 2, 3, baru kembali ke depan arahnya ke bawah, yaitu di magnetik min 1. Sehingga M-nya min 1, spinnya min setengah, karena arahnya ke bawah. Jelas ya? Yang kedua, 92U. 92 itu berarti di atasnya 86 Rn. Sehingga kita mulai dari 86 Rn, lanjut ke 7S2, biar genap 492 maka 5F-nya 4. Sehingga 86 tambah 2, 88, 88 tambah 4 ketemunya 92, pas. Nah, karena sudah masuk subkulit 5F, maka golongannya masuk aktinida. Periodenya 7, karena periode ditentukan dari NS-nya. S-nya kan 7, itu 7S2. Periode 7. Kemudian bilangan kuantumnya 5F, berarti M-nya 5. Kemudian L-nya, azimutnya F itu berarti 3. Kemudian kita gambarkan diagram orbitalnya. F berarti ada 5 orbital. Kita masukkan magnetiknya 0, plus 1, plus 2, plus 3. Yang ke kiri min 1, min 2, min 3. Kemudian kita isikan di subkulit F ada 4 elektron. Semuanya sejajar ke atas. 1, 2, 3, 4, berakhir di magnetik 0. Sehingga M sama dengan 0, S plus setengah karena arahnya ke atas. Berikutnya 24Cr. 24Cr berarti antara 18 AR dan 36 Kr. Kita tuliskan 18 AR, 4S1, 3D5. Ingat, untuk D cenderung penuh atau setengah penuh, sehingga kita tuliskan 4S1, 3D5. Golongannya karena NS N-1D berarti pasti B. 1 ditambah 5 jumlahnya 6, sehingga menjadi golongan 6B. Periodenya 4 dari 4S1. Bilangan kuantumnya 3D5 berarti M sama dengan 3, L-nya sama dengan 2. Kemudian kita gambar diagram orbitalnya. D itu berarti 5 orbital.
Kita buat 5 kotak, kemudian magnetiknya kita masukkan dari 0, plus 1, plus 2, ke kiri min 1, min 2. 5 elektron kita masukkan sejajar ke atas, 1, 2, 3, 4, 5. Berarti berakhir pada magnetik plus 2 dengan spin setengah plus karena arahnya ke atas. Yang berikutnya 76 OS. 76 OS itu berarti berada antara 54 XE dan 86 RN. Lihat konfigurasi yang di bawah. Sehingga bisa kita tuliskan 54 XE, 6 S2, 4 F14, dan terakhir 5 D6. Sehingga kalau kita jumlahkan 54 tambah 2 tambah 14 tambah 6 ketemunya 76. Nah, karena berakhir pada NSN-1D, berarti golongannya pasti B. S-nya 2, D-nya 6, berarti 8. Jadi golongannya 8B. Periodenya 6. 6S2. Bilangan kuantum berarti 5D6. N-nya utamanya pasti 5 kulitnya. Kemudian azimutnya D itu berarti 2 L-nya. Kita gambar diagram orbital. D itu punya 5 orbital. Kemudian kita masukkan magnetiknya 0, plus 1, plus 2, ke kiri min 1, min 2. Kita masukkan elektronnya sebanyak 6. 5 tegak ke atas, 1, 2, 3, 4, 5. Dan 1 arahnya ke bawah di magnetik nomor min 2. Sehingga magnetiknya kita tuliskan min 2 dan spinnya min setengah karena arahnya ke bawah. Oke, mari kita lanjutkan untuk soal yang kedua. Diketahui suatu unsur X terletak pada gulungan 5A periode keempat. Tentukan konfigurasi elektron atom X, nomor atom X, dan bilangan kuantum elektron terakhir dari atom X. Kita cermati. Gulungan 4A periode keempat. Karena gulungan A maka harus berakhir pada NSNP. Periode keempat berarti harus 4S2. Nah, 4S2. Kalau 4S2 biar ketemu 5 maka P-nya harus 3. Sehingga kita tuliskan konfigurasi elektron harus berakhir pada 4P3. 4P3 itu berarti antara AR dan KR. Sehingga kita tuliskan 18AR, kemudian 4S2, 3D10, 4P3. Kalau kita hitung berarti 18 tambah 2 tambah 10 tambah 3 ketemunya 33. Sehingga yang B nomor atom X adalah 33. Bilangan kuantum karena di sini 4P3 maka N-nya pasti 4, L-nya pasti 1 karena P. Kemudian kita gambar diagram orbitalnya. 4P3, P berarti 3 orbital, 3 kotak. Kita masukkan magnetiknya 0, plus 1, dan min 1. Kemudian 3 elektron kita masukkan sejajar ke atas, 1, 2, 3. Dan berakhir pada magnetik plus 1. Arahnya ke atas sehingga spinnya plus 2. Jadi bilangan kuantumnya adalah N4, L-nya 1, M-nya plus 1, dan S-nya plus 2. Lanjut soal berikutnya. Bilangan kuantum elektron terakhir ion X3+ adalah N4, L2, M0, dan S-setengah. Jika atom X berisoton dengan 39Y92, tentukan notasi atom X, letak unsur X dalam sistem periodik. Bagaimana ini? Agak sulit ini ya. Jadi
karena bilangan kuantumnya utama 4 berarti N-nya 4. Kemudian azimutnya 2 berarti D. Berarti ini berakhir pada 4D. Nah, 4D kita gambar, D itu diagram orbitalnya ada 5 orbital. Kita gambar 5 orbital, kita masukkan bilangan kuantum magnetiknya, berarti 0, plus 1, plus 2, ke kiri min 1, min 2. Kemudian di sini magnetiknya 0. Berarti pengisian elektronnya harus berakhir pada magnetik 0, S-nya min setengah arahnya ke bawah. Berarti kalau begitu kita isikan dulu sejajar ke atas sebanyak 5. 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian baru arah ke bawah di min 2, ke bawah di min 1, dan ke bawah di 0 karena magnetiknya harus 0. Berarti elektron terakhirnya adalah di magnetik 0 arahnya ke bawah. Sehingga kalau kita hitung berarti ada 8 elektron. Ada 8 elektron. Dengan demikian maka konfigurasi elektron X3+ berakhir pada 4D8. Oke, kita tuliskan konfigurasi elektron dari X3+. 4D8 berarti antara Kr dengan Xe. 5s2, 4d10, 5p6. Sehingga X3+ kemungkinan konfigurasi elektronnya adalah 36Kr, 5s2, 4d8. Tapi kelihatannya tidak mungkin ini karena ini sudah melepas 3. Kalau dia melepas 3 biasanya yang dilepas itu adalah di subkulit S, di 5s-nya, di subkulit 5s-nya, karena ini kulit terluarnya adalah 5s. Sehingga ada kemungkinan yang kedua, konfigurasi elektron X3+, yaitu 36Kr, 5s0, 4d8. Jadi kemungkinan 5s0, 4d8. Kalau ini yang terjadi, maka konfigurasi X saja dia ditambahkan 3 elektron. Dari 48 ditambah dengan 3 elektron, sehingga konfigurasi X saja 36Kr, 5s1, 4d10. Jadi ketika ditambah 3 elektron, yang di S-nya diambil 1, D-nya diberikan 10 atau penuh. Oke, ini lebih cocok. Sehingga dengan demikian kita bisa menghitung. Berarti berapa itu? 36 ditambah 10, 46 ditambah 1, 47. Berarti nomor atom unsur X adalah 47. Kita tuliskan yang A. X nomor atomnya 47. Kemudian ada data lain bahwa X ini ternyata berisoton dengan Y3992. Isoton itu artinya jumlah neutronnya sama. Neutronnya Y adalah 92 dikurangi 39, hasilnya 53. Lah berarti kalau neutronnya Y 53, neutronnya X juga 53. Sehingga nomor massa X adalah 47 ditambah 53, hasilnya 100. Ya kan? Karena neutron itu A-Z. A-Z. Neutronnya A-Z, sehingga A sama dengan
Z ditambah neutron. Berarti 47 ditambah 53 hasilnya 100. Sehingga lambang unsurnya adalah 47X 100. Kemudian yang B, letak unsur X dalam sistem periodik. Nah, karena konfigurasinya berakhir pada 5S1 4D10 NSND, maka pasti B. Jumlahnya 1 tambah 10 11, maka tidak 11B tapi dituliskan 1B. Periodenya 5 karena kulit terluarnya adalah 5S1. Oke, bisa dipahami ya. Lanjut. Unsur X terletak pada golongan 1B periode 5 pada sistem periodik. Atom Y memiliki jumlah elektron yang sama dengan ion X 2+. Tentukan konfigurasi elektron dan keempat bilangan kuantum elektron terakhir dari ion Y2+. Ini cukup kompleks ini soalnya. X 1B, maka kita tuliskan X golongan 1B periode 5. Kalau 1B maka harus berakhir pada NSND. Kalau B harus NSND. Karena golongannya 1 maka S tambah D harus 11. Sehingga 5S1 4D 10. Periode 5 5S betul. Ya. Jadi saya ulangi, X adalah golongan 1B periode ke-5. Maka konfigurasi X harus berakhir pada 5S1 4D 10. 5S 5 berarti periode, kemudian 1 tambah 10 ketemunya 11, untuk B menjadi angka 1. Sehingga konfigurasi dari atom X adalah, kita lihat, kalau 5S1 4D 10 berarti antara KR dan XE. Antara KR dan XE. Kita tuliskan 36 KR, kemudian 5S1 4D 10. Ini adalah X. Atom Y memiliki jumlah elektron yang sama dengan X2+. X2+ artinya melepaskan 2 elektron. Sehingga dari 5S1 4D10 yang dilepas adalah dari 1 yang di S dan 1 yang di D. Sehingga 36 KR 5S0 4D9 atau 5S-nya tidak ditulis. Kalau kita hitung berarti 36 tambah 9 jumlah elektronnya adalah 45. Nah, dalam hal ini Y itu jumlah elektronnya sama dengan X plus 2. Berarti jumlah elektron Y adalah 45. Kita tuliskan konfigurasinya, 45 itu antara 36 KR dan 54 XE. Maka kita tuliskan 36 KR 5S2 4D7. Sehingga jumlahnya 36 tambah 2 tambah 7 hasilnya 45. Kemudian ditanyakan Y2+. Y2+ artinya melepas 2. Berarti 2 elektron pada subkulit S dilepas, sehingga tinggal 36 KR 4D7. Nah, 4D berarti bilangan kuantumnya N sama dengan 4, L-nya 2, kemudian M dan S-nya kita buat diagram orbitalnya. 4D7, D itu berarti punya 5 orbital. Kita buat 5 kotak, 1, 2, 3, 4, 5. Magnetiknya kita pasang 0, 1, 2, 0 plus 1 plus 2. Ke kirinya min 1, min 2. Kemudian 7 elektron kita masukkan, tegak ke atas. 5, 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian masih 2 kita pasang ke tegak ke bawah. 1, 2. Sehingga elektron terakhirnya jatuh pada magnetik min 1. Arahnya ke bawah berarti S sama dengan min setengah. Oke, demikianlah pembahasan untuk kali ini. Jika Anda suka silahkan di
subscribe, like, dan share ke teman-teman Anda. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.